Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Romatua Stungkir dengan nomor induk mahasiswa 01.1841 yang terhormat kepada Bu Anda dan Bu Mita selaku dosen pengajar hukum perikatan Universitas Trisakti dan teman-temanku sekalian. Saya ingin membahas analisa mengenai putusan nomor 11 garis miring PDT garis miring 2018 garis miring Pengadilan Tinggi Bandung. Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan kepada pihak pertama yaitu Lukman Hidayah sebagai pembanding semula tergugat yang diwakili kuasa hukumnya yaitu Suhendra SH, melawan pihak kedua yaitu Haji Cecep Suharman Dimas Duki sebagai terbanding semula penggugat. Dengan latar belakang permasalahan yaitu pada tanggal 25 Mei 2016 telah terjadinya perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat atas tanah atau kolam rumah milik penggugat dengan luas 90 tombak nomor persis 162 yang terletak di Blok Kubeng, Kampung Lewa, Desa Sukarsa, Kecamatan Melambung, Kabupaten Garut. Jual beli tanah telah disepakati dengan harga Rp900 juta yang semula dengan harga 1 miliar 500 juta rupiah. Tergugat membayar uang muka sebesar Rp250 juta yang dibayar pada tanggal 5 Mei 2016 dan sisanya tergugat berjanji akan membayar selambat-lambatnya 1 bulan setelah uang muka dibayarkan. Penggugat membuat kwitansi bukti pembayaran uang muka dan diberi catatan bahwa sisanya akan dibayar 1 bulan lagi dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam pasal 1338 ayat 1 menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi pihak yang membuatnya dan harus dinyatakan dengan itikat baik. Setelah 1 bulan dari pembayaran uang muka, penggugat menagih kepada tergugat atas janjinya tersebut, tetapi tergugat lalai dan tidak melunasinya dengan alasan belum memiliki uang, dan tergugat kembali menjanjikan untuk melunasi sisanya sebelum Lebaran tahun 2016. Bentuk kompensasi yang dilakukan adalah melaksanakan perjanjian tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Pada tanggal 4 Juli 2016, 2 hari sebelum Lebaran, tergugat membayar sebesar Rp20 juta, kemudian tanggal 12 Agustus 2016 membayar kembali sebesar Rp10 juta. Selanjutnya, setelah 1 bulan setelah Lebaran, pada tanggal 5 Agustus 2016, tergugat kembali membayar sisa hutang kepada penggugat, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yaitu untuk melunasinya, tergugat hanya membayar Rp100 juta. Kronologi sebelum terjadinya jual beli tanah tersebut. Tergugat merupakan ayah mertua dari anak penggugat yang bernama Devi, dan tergugat juga merupakan teman mancing dari anak penggugat yang bernama Ahmarun Dadang. Penggugat pernah menggadaikan tanah atau kolam tersebut, belakang rumah dan kolam seluas 110 meter kepada tergugat untuk keperluan biaya rumah sakit. Pada tanggal 13 April 2014 bersedia menggadaikan tanah tersebut sebesar Rp30 juta. Tergugat menyatakan uang gadai sewa milik penggugat tersebut sudah dimasukkan ke dalam transaksi jual beli. Maka dari itu total yang diterima oleh penggugat sebesar Rp400.650.000. Tergugat menyatakan bahwa cara pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil itu tidak sesuai dengan perjanjian awal jual beli telah disepakati bersama dengan serah terima uang muka antara tergugat dan penggugat pada tanggal 25 Mei 2017. Penggugat telah melakukan somasi kepada tergugat untuk menyelesaikan masalah ini. Penggugat sering menghubungi tergugat, namun tergugat selalu menghindar dengan alasan belum memiliki uang. Bahkan tergugat justru menjawabnya melalui SMS untuk meminta dibatalkannya perjanjian jual beli tersebut dan mengembalikan uang sebesar Rp600 juta. Adanya somasi dinyatakan dalam pasal 1238 KUH yang dimana adanya pernyataan lalai pada pihak tergugat yang sifatnya sebagai teguran. Jika pihak tergugat tidak mengindahkan somasi tersebut, maka pihak tergugat dinyatakan sebagai lalai, ingkar janji ataupun non-prestasi. Fungsinya itu untuk mengingatkan tergugat bahwa masih ada kewajiban yang harus dilakukan. Dalam kasus ini, tergugat dinyatakan sebagai wan prestasi lalai ataupun ingkar janji dikarenakan adanya itikat baik dari penggugat untuk menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah mufakat, tetapi tidak diindahkan oleh tergugat dan ia mengirimkan SMS untuk meminta uang pengembalian Rp600 juta kepada penggugat.
di mana dalam putusan ini tergugat dinyatakan lalai dalam melakukan prestasinya, di mana melakukan perjanjian yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sebelumnya. Maka dari itu tergugat dikenakan sanksi, namun tergugat menyatakan banding. Tergugat menyatakan banding dalam eksepsi tersebut berisi ia menolak dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, dan dalam eksepsi tersebut tergugat selaku pembanding menyatakan bahwa dirinya bukan lalai, tetapi hanya seorang pegawai negeri sipil yang segala keuangannya sangat terbatas, dan tergugat tetap berusaha dan tetap berbohong kepada penggugat untuk meminta keringanan. Dan dalam eksepsi tersebut menyatakan bahwa tergugat meminta dikembalikan seluruh uang yang sudah masuk ke dalam printasi ditambah kerugian dan beberapa uraian dalam eksepsi tersebut. Bahwa dalam pasal 8 perjanjian jual beli tanah dan bangunan ditentukan sanksi dan denda atas melanggar perjanjian selengkap-lengkapnya dalam pasal 8 ayat 1 apabila pihak pertama lalai memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut akan dikenakan denda sebesar 1 per mil per hari keterlambatan dari jumlah harga bangunan yang dibayarkan pihak penggugat dan dikurangi dari jumlah yang belum dibayarkan kepada penggugat. Sanksi yang akan diterima oleh tergugat dalam putusan tersebut yang pertama adalah menetapkan tergugat harus membayar uang pembelian tanah atau kolam sebesar Rp499.350.000 selambat-lambatnya 3 hari setelah putusan tersebut dibacakan secara tunai. Yang kedua, membayar kerugian yang dialami oleh penggugat. Yang pertama adalah kerugian moral sebesar Rp500 juta dan kerugian materi sebesar Rp15 juta. Yang ketiga, menetapkan tergugat membayar bunga sebesar 5% dari sisa pembayaran sebesar Rp499.350.000 senilai Rp24.967.500 secara tunai. Yang keempat, menetapkan sah atau beraganya surat jaminan terhadap tanah atau kolam dari rumah penggugat. Yang kelima, menetapkan bahwa tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp500.000 setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pertimbangan hukumnya, yang pertama menerima permohonan banding dari tergugat, yang kedua memperbaiki amar putusan pengadilan negeri Garut nomor 7/PDT.G/2017 Pengadilan Negeri Garut. Yang ketiga, menolak eksepsi tergugat. Yang keempat, memerintahkan kepada jurusita untuk mengangkat sita jaminan nomor 7/PDT.G/2017 Pengadilan Negeri Garut. Yang kelima, menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp150.000. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut yang pertama adalah penyelesaian perkara dalam yurisdiksi pengadilan tersebut bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini dikarenakan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Yang kedua, mempunyai masalah keuangan bukan menjadi alasan bagi tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seharusnya tergugat dan penggugat dapat mengupayakan musyawarah mufakat sebagai adanya itikat baik dari tergugat. Tetapi dalam putusan ini terbukti tidak adanya itikat baik dari tergugat yang mengabaikan somasi dari penggugat. Maka dari itu, ia dinyatakan memprestasi. Dalam pasal 1238 menyatakan bahwa si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu dinyatakan telah lalai atau demi perikatannya sendiri, bahwa si berutang dianggap lewat waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, sita jaminan yang dilakukan untuk melunasi utang tergugat tersebut. Yang keempat, pertimbangan hakim dalam memutus gugatan lawan prestasi antara jual beli tanah sudah optimal dan memenuhi asas keadilan, dilihat dari bukti-bukti yang dilakukan oleh penggugat. Sekian dari hasil analisis presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.